Nia, Hadira, Jamila, Hadira, Afifah, Hadira, Amel, Hadira, Aulia, Hadira, Aisyah. Hadira. Ya berarti masuk semua ya hari ini anak-anak. Ya, kita akan belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. Materinya yaitu keragaman suku bangsa dan budaya. Sebelumnya, Bu Guru mau nanya, apakah kalian pernah merayakan, pernah menjumpai acara 7 bulanan? Pernah semua. Apa yang kalian lihat di acara itu? Ayo, siapa angcung tangan? Bu Guru tunjuk nih. Tapi Pak, apa yang sering kamu lihat kalau di acara 7 bulanan? Yang kencang? Ya. Terus Aulia, apa yang kamu lihat di Makan rujak. Oh, makan rujak. Terus Nia, apa yang kamu lihat? Siraman. Siraman. Iya, betul semua. Jadi di sini selanjutnya ya. Apa yang kalian ketahui tentang keragaman suku bangsa? Kalian pernah dengar nggak keragaman suku bangsa itu apa? Belum. Nah, di sini keragaman suku bangsa adalah perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa di suatu tempat. Contohnya di Indonesia memiliki suku bangsa yang bermacam-macam, seperti suku Jawa, suku Batak, suku Madura, suku Bugis, dan lain-lainnya. Ya. Selanjutnya, di sini ada keragaman suku bangsa dan budaya. 1. Pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu nggak pengertian Bhinneka Tunggal Ika apa? Ada yang pernah dengar istilah Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Pernah? Apa? Ya betul, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bagi Indonesia. Bhinneka berarti beragam. Tunggal berarti satu. Ika juga berarti satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika yaitu beraneka ragam tetapi tetap satu. Ya. Terus yang kedua, pentingnya persatuan dan keragaman. Persatuan menjadi penting bagi bahasa Indonesia. Kenapa? Ada yang bisa baca? Karena bangsa Indonesia memiliki berbagai keragaman, tanpa persatuan keragaman akan menciptakan permasalahan. Maka dari itu persatuan dan keberagaman menjadi peran penting dalam keberagaman suku bangsa dan budaya. Ya, betul. Mengapa begitu? Karena bangsa Indonesia memiliki berbagai keragaman. Tanpa persatuan, keragaman akan menciptakan permasalahan. Maka dari itu, persatuan dan keragaman menjadi peran penting dalam keragaman suku bangsa dan budaya. Paham? Apa ada yang mau bertanya? Tidak. Lanjut ya. Yang ketiga, bentuk-bentuk keragaman suku bangsa dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya tampak dari banyak hal, yaitu dari pakaian adat, tarian daerah, lagu atau nyanyian, bisa juga bahasa, makanan, kesenian, dan sebagainya. Ada yang mau bertanya? Enggak. Lanjut ya. Terus di sini Bu Guru memberikan contoh keragaman suku bangsa dan budaya. Yang pertama ada pakaian adat. Ada yang tahu ini pakaian adat dari mana? Jawa. Jawa, ya betul. Ini dari Jawa. Terus yang kedua ada rumah adat. Nih, rumah adat. Ada yang tahu ini rumah adat apa? Ya, Papua, betul. Ini rumah adat dari Papua. Yang ketiga ada kesenian. Tahu ini kesenian apa? Ya, wayang kulit. Masih banyak lagi contoh keragaman yang ada di Indonesia. Bu Guru di sini cuma nayangin 3 contoh. Ya. Lanjut. Cara menghargai keragaman di masyarakat. 1.
Misalnya kayak tadi acara 7 bulanan, misal di daerah kita nggak ada, jadi kita bisa mengikuti untuk bisa mengetahui apa sih 7 bulanan itu. Terus misalnya acara akikah, misalnya kita nggak ada, kita bisa ngikutin yang orang lain bisa mengikuti acara itu, apa sih acara akikah itu gitu. Jadi kan itu menambah wawasan buat kita sendiri. Yang keempat, tidak mencela dan mencemooh kebudayaan daerah lain. Jadi kita nggak boleh menjelek-menjelekan, kita harus membanggakan budaya orang lain, kita harus menghargai kebudayaan orang lain atau pendapat orang lain gitu. Yang kelima, mau mengakui kelebihan budaya daerah lain. Yang keenam, bekerja sama dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan yang ada. Jadi nggak boleh memandang misalnya dia orangnya kayak gini, kamu milih-milih teman gitu. Nggak boleh mandang orang gitu. Ya, di nomor 7 selanjutnya mengembangkan sikap toleransi dalam perbedaan agama. Ya, sebelum ibu lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Aulia nanya apa? Bu, itu di nomor 7 ada sikap toleransi. Terus bagaimana sikap kita bertoleransi dalam berbeda agama? Sikap kita bertoleransi dalam agama, kita saling menghargai. Kita harus menghargainya dalam beribadah ya. Umat Kristen ke gereja, kita ke masjid. Jadi misalnya teman kita di Kristen, kita nggak boleh mengikuti, tapi kita cukup tahu oh dia ke gereja. Begitupun sebaliknya, kita nggak boleh, dan kita juga nggak boleh menjelek-jelekan agama dia, agama teman kita sendiri gitu. Yang gimana, paham? Paham. Ya, lanjut. Sekarang ada sikap menerima keragaman di masyarakat. 1. Berpikir positif dan terbuka dalam memandang keragaman di masyarakat. Kita harus berpikir positif terhadap keragaman yang ada di masyarakat. Gak boleh yang berpikir negatif. Kita selalu positif aja ambilnya. Terus yang kedua, tidak mengunggulkan kebudayaan kita adalah yang terbaik. Kita nggak boleh, misalnya di depan suku lain kita membangga-banggakan kebudayaan kita doang. Itu nggak boleh. Harusnya seimbang gitu. Ya. Jangan menjelek-jelekan juga kebudayaan dia. Terus yang ketiga, bersikap toleransi terhadap keragaman agama. Kayak tadi menghargai, ya kan, dalam beribadah. Yang keempat, bersedia belajar tentang kebudayaan dan tradisi daerah lain. Di sini kita boleh belajar daerah lain, tapi kalau untuk yang agama kita sekedar tahu aja, kita tidak boleh mengikutinya. Paham? Ya, di sini kan sudah ada gambar, tapi cuma ada 3, sedangkan suku keragaman di Indonesia itu kan ada banyak. Bu guru akan membentuk 2 kelompok. 1 kelompok terdiri dari 3 orang. Bu guru yang membagikan ya, Jamila, Aulia, sama Nia kelompok 1, Aisyah, Ipa, sama Amel kelompok 2. Langsung ini aja, pindah tempat duduk. Direkam ya? Nah, di sini Bu Guru akan membagikan tugas diskusi mengenai contoh keragaman suku bangsa dan budaya. Masing-masing kelompok cari bentuk-bentuk keragaman suku bangsa dan budaya nih, kayak misalnya pakaian adat kan banyak, ada yang dari Betawi, ada yang dari Sunda, ada yang dari Palembang, Kalimantan dan lain-lainnya. Ini kayak kesenian juga kan banyak, terus rumah adat juga banyak, terus tarian-tarian daerah apa-apa. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang.
satu kelompok, satu orang untuk maju untuk mempresentasikan apa yang sudah didapat dalam diskusi. Ya, kelompok 1 pertama, siapa yang mau maju perwakilan? Ya, Nia, maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Rumah adat kebaya berasal dari Betawi. Pakaian adat ule balang dari Aceh. Makanan empek-empek dari Palembang. Tujuannya agar dapat melestarikan keberagaman suku budaya di Indonesia dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Sekarang lanjut untuk kelompok 2, perwakilan 1 orang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Rumah adat Gapura berasal dari Bali. Pakaian adat Ulos berasal dari Sumatera Utara. Makanan kerak telur berasal dari DKI Jakarta. Tujuannya agar kita dapat mengenal keberagaman suku budaya dan suku bangsa dan budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, betul, dari kelompok 1 dan 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya mengenai keragaman suku bangsa dan budaya. Dan sudah menjelaskan tujuan dari keragaman suku bangsa dan budaya. Di sini Bu Guru akan menyimpulkan dari semua materi yang tadi Guru sudah berikan. Yang pertama yaitu keragaman di Indonesia meliputi suku bangsa, bahasa, adat istiadat, tata cara, kebiasaan, dan tradisi. Yang kedua, keragaman bukan penghalang untuk bersatu. Keragaman bukan alasan menciptakan permasalahan. Kesadaran pentingnya persatuan dapat memperkaya budaya bangsa. Yang ketiga, setiap suku bangsa mempunyai kebiasaan yang merupakan ciri khas daerah tersebut. Kebiasaan itu tampak dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan terus-menerus, turun-temurun, dan satu generasi ke generasi lainnya. Ya, itu yang bisa Bu Guru sampaikan. Ada